Yo, welcome back again to Media Madridista Podcast. Yes, emang bukan jeda internasional, tapi Real Madrid abis ngelawan Barcelona di El Clasico jilid pertama. Dan yang paling penting itu adalah kita menang 2-1. Akhirnya dari 4 laga dibantai musim lalu. Akhirnya menang juga di musim ini. Dengan pelatih yang beda, dengan pendekatan yang beda, ya kan? Jadi ya ini juga salah satu alasan kenapa kita take podcast. Sebenarnya gue tuh bilang ke Raul mau tag podcastnya pada saat di babak kedua, karena ini jelek banget di babak kedua. Beda gue ini kayak harus kita podcastin deh, karena kalau misalnya main Iya, bagus iya. kayaknya kalau misalnya main bagus gue gak ada masalah gitu kayak, tapi aduh ini harus diomongin nih kayaknya sih, ada beberapa hal yang harus dikritik, tapi yang pasti gue dan Raul mau ngucapin terima kasih banyak buat followers Media Madridista, buat para penonton yang datang ke acara nobar Media Madridista kemarin bersama Vision Plus, yang udah mau tertib, udah mau diatur, ya kan. Seru-seruan bareng kita kemarin. Sekali lagi, this is one of the biggest achievement for us, karena ya kita nggak pernah tahu kalau misalnya sebuah fanbase tuh ternyata bisa bikin acara nobar yang seru dan cukup rame gitu. Dan sekali lagi gue terima kasih, ini dari gue pribadi, sekali lagi gue terima kasih banyak. Kalian juga udah mau aman, teratur ya, tertib dan seru-seruan bareng. Ya ada banter-banter, tapi pada akhirnya juga salam-salaman. Apalagi kemarin ada fans Barcelona, dia ya kayak bahasanya dibully, ya maksudnya diceng-cengin doang. Cuman habis itu salam-salaman, tos-tosan. Dan yang terakhir mungkin buat Noma Coffee Shop dari Depok, thank you. Gue suka banget, tempatnya bagus banget, unik banget, soalnya dia ada kayak beberapa lantai terus turunan gitu, nobarnya di bawah tuh keren banget. Tapi itu dari gue lah, mungkin ini harus diomongin juga dari yang punya Media Madridista. Raul, lu silakan Ul. Gimana Ul soal nobar kemarin Ul? Iya, ini sebagai intermezzo aja ya. Gue juga mau ngucapin terima kasih banget buat beberapa followers media Madrista yang datang. Gue bener-bener seneng banget akhirnya bisa ngelihat wujud nyata lu pada gitu. Gue Oh kayak iya, nanya, benar-benar. lu dari mana? Lu dari mana? Lu kuliah apa kerja? Ada yang dari sini, ada yang dari situ. Gue jadi tahu gitu. Bahkan sampai gue ngucapin makasih ya udah datang. Dia bilang respon baliknya kayak "Gue Bang yang makasih karena lu udah nyediain nobar ini," gitu. Gue Hmm. jadi ikut seneng juga gitu karena Ya. ada beberapa, followers yang emang ngerasa seneng juga ada acara nobar dari Media Madrista. Gue juga minta maaf kalau misalnya ada kekurangan di Ya. acara tersebut, mungkin emang, ternyata rame banget ya di luar dugaan jujur. Iya, iya, iya. Gue juga makasih ada beberapa fans Barcelona juga datang, maaf kalau misalnya ada kelakuan atau perlakuan kita yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maafnya lah Hmm. sebagai Ya. ini gue sebagai perwakilan dari Media Marisa. Cuma untuk selebihnya gokil banget. Semoga Ya. ada kesempatan di next pertandingan seru-seru lainnya. Semoga ada beberapa ya yang punya lembaga-lembaga aksiar lisensi itu mungkin Ya, kalau misalnya tertarik ya boleh mungkin diketuk lah itu pintu DM atau di betul. bio ada nomor kontak person Media Marista kalau misalnya tertarik mau bikin nobar bareng kita sebagai kita yang nyelenggarain dan lu memberikan eh, fasilitas lisensi karena emang nobar kan sekarang kita tahu ya gimana Butuh nggak lisensi. nggak segampang itu gitu jadi Hmm. ya makasih banget buat nobar kemarin Iya. gokil Iya, seru banget sih kemarin, benar-benar seru banget. ya Meriah juga. Kemarin juga ada beberapa yang kita kasih hadiah dari Vision Plus, sekali lagi thank you. Jadi benar tuh kata Raul, mungkin kalau dia mau kerja sama, kita gak cuman laga-laga Madrid di Liga Spanyol, mungkin kalau misalnya ada yang di UCL ya, lawan Liverpool City yang paling terdekat ya, cuman ya bisalah kita omongin lah bareng-bareng gitu. Tapi yang harus diomongin sekarang nih adalah Real Madrid dari 4 laga terakhir di El Clasico kalah mulu, akhirnya menang ya 2-1 2-1. Jujur gue tuh karena kemarin kita tuh ngurusin nobar ya, gue tuh sampai nggak tahu starting line up ya, makanya gue tuh pas match mulai tuh gue kaget lah, kok Kamavinga main di right mid gitu tuh. Gue tuh sebenarnya tuh kaget gue lah, udah Kamavinga main tapi kok di right mid gitu. Terus biasanya tuh yang di right mid kan Bellingham, tapi ini malah Kamavinga gitu, unik banget dilakuin sama Sabi. Dan lagi-lagi Sabi Alonso mengatakan, bukan mengatakan ya, maksudnya proof kalau misalnya dia
dari 10 laga Real Madrid musim ini ya suka gonta-ganti formasi gitu loh. Dan sebenarnya kalau dibilang formasi cukup lumayan apa ya, bikin Madrid dari Variatif secara juga, kenapa? variatif Iya maksudnya variatif, gitu. bener variatif. Terus bikin Real Madrid itu lumayan cukup mendominasi di bagian tengah ya, di lini tengah, terutama babak pertama ya apa, Mbappe juga berapa kali-kali offside ya, Madrid juga banyak banget offside juga ya, lagi-lagi lumayan cukup superior sih offside trap Barcelona walaupun emang ditinggal Inigo Martinez. Cuman ya inilah, gue sih sebenarnya udah nyampein banyak ya di mana di Madrid Talk gitu-gitu. Nah, tapi dari lu dulu Al, gue penasaran dari lu sih, maksudnya kita ngomongin apa nih, mau ngomongin babak pertamanya dulu, babak kedua atau terserah deh, lu lempar dulu aja, ntar gue nyamber soalnya gue udah cukup lumayan banyak ngomongin ini. Babak pertama seperti apa, babak kedua yang terutama tuh yang harus kita bahas tuh ya, dan juga soal Vinicius tuh yang ngambek sama Xabi Alonso gitu. Tapi gue pengen tahu pendapat dari lu sih, lu gimana nih soal pertandingan ini nih, menang 2-1 gimana? Kalau menurut gue sendiri, gue justru ekspektasi gue lumayan tinggi sih ya, Ya. karena ya kita lihat gimana kondisi pemain Barcelona. Hmm. Gak ada Joan Martinez itu udah paling-paling keuntungan gede banget, karena emang itu kan kiper yang emang lagi performnya bareng Barca. Gue juga pernah lihat dia Ya. bareng Espanyol kayak gimana emang bagusnya ini kiper gitu. Jadi emang kemarin pun Szczęsny juga eh, nggak nyangka sih kalau penaltinya ternyata bisa di save gitu. Cuma Ya. harusnya ya, malah sumbernya dari tadi The Athletic barusan aja beritain, justru dari staf pelatih tuh bilangnya seharusnya Madrid nih bisa nyetak gol sampai 7 gitu. Itu Hmm. menurut sumber berita yang tadi gue baca gitu, Ya. dari staf pelatihnya Alonso gitu. Dan itu bener gitu. Bahkan di pertandingan ini juga masalah offside trap juga nih. Gue juga kirain kita udah lebih mengerti lah, karena ada contoh kan dari yang lawan Inter Milan, itu bisa jadi blueprint buat beberapa pelatih yang Hmm. membuat dia analisa, oh ternyata ada cara loh buat menanggulangi masalah offside trap biar nggak terjadi terus menerus gitu. Sebenarnya agak lumayan agak berkurang sih ya, nggak separah yang musim bareng Iya, Ancelotti. iya, iya. Tapi tetap masih ada beberapa yang emang ini sedikit aja. Jadi ya kita Di samping kontroversi yang ada yang betul, kena emang ada. kena kaki Fermin, ada yang offside-nya gimana gitu ya. Betul, betul, betul. Itu juga ada yang emang bener-bener tipis banget ya. Heeh. Itu ini kita belum ngomong masalah peraturan offside baru tuh, karena emang masih abu-abu. Heeh. Cuma yang kemarin pun emang bener-bener setipis itu gitu. Hmm. Dan ya udah, mungkin itu kan juga emang berdasarkan review dari VAR juga. Ya. Cuma yang gue mau point of view lagi, ini bener-bener stand out banget nih Carreras sama Militao gitu. Respect, Itu respect, gue bener-bener respect. bener-bener salut ngelihat Militao sama Carreras gitu, yang bener-bener ngebuktiin bahwa mereka tuh emang bener-bener layak gitu buat Hmm. dipercayain setiap pertandingan gitu. Hmm. Carreras yang yang di Metropolitano mainnya hancur-hancuran, justru Ngebuktiin. di Barcelona, betul, lawan Barcelona lebih solid lagi. Militao juga ngejaga lini pertahanan kita lebih warrior lagi. Nah, Huijsen nih, menurut gue Huijsen emang harus lebih disiplin aja sih. Cuma beberapa aspek lainnya udah oke. Emang ya proses dari pemain muda juga gitu. Gue juga seneng sama pendekatan Alonso di match ini gitu, nggak maksain beberapa pemain buat ngelakuin sesuatu Iya. atau mengandalkan skill individunya terus menerus gitu. Ada beberapa emang ada skema yang diterapin gitu, Hmm. terlihat di situ. Bahkan dari gol yang pertama Mbappe pun kelihatan ada ada skema emang diajarin di sesi latihan, dan itu terbukti berjalan lancar gitu Iya. di sini. Nah, ini juga gue pernah yang babak kedua nih, ini kita sempat bahas lagi nobar juga, itu gue sama Waldo ngomong banyak, terutama Bang Waldo Hmm. itu jadi di mention ini
ini kenapa nih maksudnya, kenapa jadi lemes gini, jadi ngedown gini. Hmm. Jadi menurut Bang Waldo tuh ada masalah karena penaltinya nggak gol itu. Iya, iya, Itu setuju. jujur gua akuin ngaruh banget sih emang sih, kelihatan gitu. Bahkan Mbappe pun kelihatan jadi agak lemes sedikit gitu dibandingkan babak pertama gitu. Itu ngaruh emang dari gagalnya penalti itu ngaruh, bahkan hampir keseluruhan tim tuh kayak nggak sepede di babak pertama gitu. Iya, Itu dari gagal penalti pun sengaruh itu gitu. Belum lagi eh, protes Vinicius, mungkin bisa dibahas setelah ini aja iya kali ya setelah ini Pak, ya. Hmm. ngomong ini. Iya itu juga jadi penalti mungkin salah satu alasan kuat sih emang di babak kedua kita agak lemes ya. Iya, Sangat disayangin banget sih menurut gua, kita bisa menang dengan margin lebih dari 3 gol sih. iya. Cuma ya begitulah yang terjadi. Cuma tetap 3 poin ya alhamdulillah gitu, kita berhasil unggul 5 poin untuk sementara. Ya mungkin untuk di jilid 2 semoga lebih baik lagi, bahkan kita harus di kandang Barca nih di jilid 2 harus mendominasi lebih baik lagi sih menurut gue itu sih. Iya. Ya kita gak tahu juga ya ini Piala Super Spanyol bakal ketemu Barca lagi atau enggak. Bahkan Copa del Rey kan. Cuman ya let's see aja lah ke depannya. Tapi gua setuju sih sama lu soal apa namanya, soal babak kedua sih. Maksudnya ini gue juga Iya. bahas di banyak podcast sama di Madridistalk juga gue dibahas. Kalian bisa langsung cek aja Madridistalk ya. Ya gue tuh lebih mempertanyakan kok tiba-tiba menurun gitu. Terutama dari penalti tuh, penalti gagal ya kan, menurun tuh temponya, bener-bener pressingnya juga nggak kayak babak pertama. Gue tuh udah akhirnya menyimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, babak kedua ada pemain jelek tuh. Yang pertama penalti Mbappe, of course itu jadi bikin tempo permainan agak menurun ya, jadi kayak agak lebih ngedown gitu. Yang kedua, pressing menurut apa kecapean, karena menurut gue di babak pertama tuh Madrid pressing high intensity banget tuh, makanya ngebuat Barcelona tuh hampir susah bikin build up juga. Terus Iya, yang iya. yang ketiga, menurut gue ini mungkin taktikalnya Xabi Alonso gitu, karena emang dia mau main lebih safety. Nah, ini yang bakal gue bahas, yang menurut gue yang paling menarik itu adalah yang ketiga gitu, karena gue ngebahas di Madrid Stock di yang tempat-tempat lain, gue tuh baru ngeh juga kalau misalnya Madrid tuh dari 5 laga terakhir, oke ya Getafe Juventus oke lah, fine, gue ngerti itu low block ya, maksudnya Iya. itu mungkin bisa disampingin dikit lah, walaupun satu sisi harusnya mungkin Sabi dan juga para pemain bisa nyetak gol lebih banyak di laga-laga lawan low block kayak gitu, karena mereka main bagus, kontrol, dan tim lawan tuh bahkan nggak bisa nyerang. Permasalahan ini lawan Barcelona ini bener-bener nggak, gua nggak ada masalah deh lu mau nunggu gitu kan, karena kan Ancelotti juga waktu lawan City pernah juga nunggu kayak gitu, terus akhirnya mereka nggak manfaatin transisi counter attack. Tapi ini tuh nunggu, lu megang bola nggak berani, gampang kerebut, kayak beda pressure-nya malah di lu bukan di Barcelona gitu. Iya. Dan apa balik lagi, gimana gimana si Madrid ini counter attack-nya juga berantakan banget. Brahim Diaz bisa-bisanya offside gitu loh, kayak jadi kayak banyak banget hal-hal yang teknis di lapangan tuh yang harusnya bisa diperbaikin gitu. Nah, ngomongin soal Xabi Alonso tadi, gue bilang dari 5 laga terakhir itu Madrid tuh 1-0 1-0, ada kadang menang, yang menang gedenya tuh 3-1 Villarreal. Oke, habis itu 5-0 Kairat Almaty. Ya come on, Kairat Almaty gitu kan. Sisa itu 1-0 2-1 2-1 1-0. Gue tuh baru nggak juga ternyata Madrid tuh bisa dibilang mungkin ya emang either Xabi Alonso yang coba main safety kayak contoh Arne Slot di Liverpool musim lalu, yang dia tuh nggak kayak Jurgen Klopp di mana oh enggak gaspolnya tuh sampai 5-1 4-1 gitu loh, yang mana mungkin bisa bikin pemain gampang cedera. Oke, gue ngerti. Betul. Either dia bisa jadi kayak Arne Slot yang main yang ngontrol aja, oh ya udah yang penting hasil menang gitu 2-1 oke. Atau yang kedua emang PR Madrid dari musim lalu masih belum dibenahi sama Xabi Alonso, yaitu killing the game gitu loh. Karena Iya. ya penalti harusnya tuh come on, itu harusnya bisa gol lah gitu loh Mbappe ya, walaupun Szczesny emang salah satu one of the best goalkeeper kalau ngomongin soal penalti ya, itu emang Szczesny emang bagus. Cuman kalau apa kita tuh jarang banget bisa killing the game di musim ini gitu loh. Kayak pasti harus ada kebobolannya, paling enggak kalau nggak 1-0 2-0. Padahal tuh kita mendominasi gitu. Kita tuh ball possessionnya tuh lebih gede dibanding tim lawan gitu loh.
Mungkin itu hal yang bisa dikritik dari Xabi Alonso sih. Maksudnya ya ini killing the game-nya gimana nih? Gue soalnya ngerasa kalau misalnya lu nanti lu di UEFA Champions League atau gimana, lu nggak bisa killing the game bahaya banget gitu kan. Ya, ya. Itu betul. Dan apa? Soal Real Madrid di 2-1 ini gue juga setuju sama lu, harusnya gue expect tuh bisa 5-1, 4-1. Benar, benar. Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya gue ngerti lah. Emang gue suka spirit pemain-pemain Madrid lah di laga kemarin tuh gue suka. Maksudnya semangat mau ngebuktiin, mau nunjukin ke salah satunya omongan dari Lamine Yamal juga kan. Pengen Iya. ngebuktiin dari omongannya Lamine Yamal gitu kayak ya udah gue ngerti gitu, tapi maksudnya nggak bener-bener jadi gol banyak gitu. Ya oke mainnya spirit gitu, cuman kok bisa tuh kebobolan kebobolan sama si Fermin Lopez gara-gara si Guler kayak gitu-gitu sih. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh yang gue bikin takut adalah kedepannya buat Real Madrid, apalagi di musim-musim abis Januari nih, abis tahun baru tuh biasa tuh mulai-mulai error kan ke situ tuh. Nah, ngeri-ngerinya kepleset-kepleset kayak gitu tuh gitu loh. Cuman ya Sebenarnya sorry, apa? sorry gue Ya, potong. Ini nggak kan apa-apa juga nggak apa. maksudnya walaupun kita terkesan kayak emang harus banget menang gede ya gitu, maksudnya lawan Barca gitu. Heeh. Lu juga harus ngerti kondisi Barca saat ini gitu. Ya kita lihat Betul. aja, Koundé pun sebenarnya belum yang fit banget gitu. Johan Garcia cedera, terus gak ada Rapinya. Kalau kondisinya kita balik, kalau kita yang lagi banyak cedera, sedangkan Barca lagi fit, abis itu kita sama Barca. Musim lalu itu Iya, kemarin gue lihat tadi gue lihat ada foto tuh. Maksudnya gini, musim lalu kan gue selalu bilang, gue selalu menjelek-jelekan, bukan menjelek-jelekan ya, maksudnya ya ini lu lihat right back kita siapa gitu loh, left back kita juga ya, inkonsisten gitu. Maksudnya musim lalu 4 laga El Clasico musim lalu ini, di samping menurut gue Barcelona superior ya, gue ya, akuin Barcelona superior. Ini bukan alasan kalah lu, enggak. Barcelona tetap superior menurut gue. Even Madrid dengan full squad pun gue yakin ada potensi kalah juga gitu. Cuman musim lalu 4 laga El Clasico itu starting line up-nya tuh bener-bener gak ada yang komplit. Kayak bener-bener oh ini lu left back, ini lu right back, ini lu center back, ini lu center back gitu loh. ya, ya, ya. Gak ada gitu, pasti selalu bolong gitu. Dan kemarin sih ya, kemarin Valverde right back sih. Cuman tapi kan Carval dimainin juga. Aduh, Carval pakai, aduh kenapa sih tuh orang jadi cedera lagi anjing 3 bulan. Kenapa deh? Tiba-tiba cedera lagi. Cedera lagi. Maksudnya ya udah sih, maksudnya Arnold harus siap sih. Cuman ya itu maksudnya kalau misalnya dibalik tuh Madrid mungkin Iya, Barcelona abis. udah kalau habis itu udah 5-1 lagi, 4-0 lagi. Gue setuju gitu. Karena kemarin dengan kondisi kayak gitu aja mereka masih bisa kalah, cuman beda 1 poin, 1 gol doang gitu loh. Betul. Ya, Lu bayangin ini Go Martinez sudah nggak ada, of course offset rate mereka berantakan ya kan. Terus habis itu tadi lu bilang Konde yang lagi musim ini ya, juga lagi buruk banget di overlap. Lamine Yamal bahkan kemarin kekunci banget ya kan. ya. Terus Gak ada Rapi. Pedri mainnya jelek banget bahkan bisa dibilang gitu. Apalagi kartu merah dia di akhir-akhir. Ya, Di depannya juga Fermin Lopez dan Ferran Torres gitu, bukan Olmo, bukan Lewandowski, bukan Rapinya juga. Ya walaupun Rashford emang lumayan bagus sih mainnya, cuman ya gua udah jelasin juga. Lu bayangin nih kalau misalnya itu di situ ada Lewandowski di babak kedua tuh, gua ngerasa anjing ini kalau udah Lewandowski kelar. Sumpah. ya, betul. Madrid tuh nunggu main mid block ya. Pada saat Pedri megang bola, Pedri tuh sebenarnya mancing buat Madrid ngepres dia. Tapi Madrid tuh nggak mau ngepres dia karena dia tahu kalau dia ngepres Pedri ada space kosong dong, bolong di tengah kalau misalnya di press gitu kan. Tapi midfielder Madrid tetap solid, ya udah kita main nunggu aja. Nah, hal kayak gitu misalnya nggak terjadi, misalnya nggak kepancing sama Pedri, biasanya yang dilakuin sama Barcelona adalah dengan menggunakan Lewandowski. Lewandowski suka banget mancing center backnya. Ini tapi gue belum tahu ya kalau misalnya hadapan dengan Hausen dan Militao ini bakal kepancing kayak Rudiger yang gampang kepancing atau enggak. Soalnya musim lalu tuh Rudiger buset gampang banget dipancing sama Lewandowski itu. Nah, Betul, betul. hal-hal kayak gitu tuh yang kemarin kalau misalnya terjadi ada Lewandowski mancing Militao atau Hausen ataupun bikin distraksi antara center defense sama center back, kok bolong di tengah terus ada Rafinha masuk ke dalam space, itu kelar, itu fix kelar itu. Makanya gue tuh lebih kecewa aja. Gue juga kecewa tadi bener sama Raul, maksudnya kayak kok 2-1 doang gitu. Maksudnya ya oke menang gue senang, cuman maksudnya harusnya kalian bisa lebih baik daripada inilah gitu loh. Harusnya bisa Ya, lebih baik daripada ini. dan gambaran emang skuad Barcelona juga nggak superior itu, kecuali memang Rapinya fit, bahkan Konde Hmm. juga sepenuhnya 100%. Hmm. Garcia yang mungkin Mbappe udah
7 shot di save terus mungkin ya masuk akal lah, Kak. Heeh heeh. Alhamdulillah banget gitu, bahkan menang 1-0 pun bener-bener lega karena emang Barca sekuat itu gitu. Cuma kalau Iya, sekarang kan kita lihat kondisi Barca ya begini. iya. Dan Madrid tuh tapi satu sisi gua tuh lumayan senang, maksudnya sekarang skuad Madrid udah lumayan pada mau sembuh semua, tapi ya sembuh tapi tiba-tiba Carvajal doang ya. Nih si Rudiger juga dikit lagi harusnya juga fit. Ya tinggal Carvajal sama Alaba doang nih, aduh makanya nih secara gue penasaran si Sabi nih bakal mau mainin pemain akademi dari si right back akademi nggak ya, gue penasaran juga sih, cuman Itu ya juga kita lihat sih. nanti. Nah ngomongin soal pemain nih, Vinicius nih ini lagi banyak dibicarain dan bener apa yang gue bilang ke Raul, ini kedepannya nih yang tadinya media mau ngobrak-ngabrik Lamine Yamal abis-abisan, jadinya kegeser gara-gara Vinicius ribut sama Xabi Alonso gitu loh. Tapi gini, gua dari POV gua udah bahas dibahas main di Madrid di stock juga, sama di podcast gue juga bahas ya. Gue bilang sebenarnya, gua kalau dari POV Vinicius, of course gue mempertanyakan kenapa kok malah gue diganti. Gue lagi main bagus, lagi mau nunjukin sesuatu, gue lagi ya pokoknya apapun yang dilakuin Vinicius menurut gue di laga kemarin lumayan works gitu. Bahkan dia Iya, pre-assist juga gitu kan, dia mancing-mancing pemain Barcelona juga ya kan, nyari emosi dan lain-lain gitu. iya. Menurut gue works gitu, dan tiba-tiba gue diganti gitu. Gue juga jujur kalau gue jadi Vini gue bakal mempertanyakan kenapa gue gitu, kenapa harus gue yang diganti gitu loh. Iya. Tapi kalau dari POV Xabi Alonso, of course Xabi Alonso punya hak, dia pelatih ya kan, pelatih nomor satu gitu, maksudnya dia punya hak untuk mengganti pemain. Yang kedua, ya ini juga proof the point dia kalau dia di awal musim selalu bilang nggak ada yang pasti di squad ini gitu. Apapun akan gue rotasi. Bahkan Kylian Mbappe juga pada akhirnya dirotasi sih, walaupun ya lebih lama dibanding Vini kan. Iya. Dan eh dan juga ya ini tuh juga jadi kemana-mana nih, soalnya katanya ada yang bilang, gua nggak tahu ya, gua belum lihat videonya, katanya ada yang bilang waktu pas Vini marah-marah sama Xabi Alonso, terus si Xabi Alonso tuh kayak ngomong damn it Vini come on man gitu, kayak kayak maksudnya kayak ada ngomong gitu, kebaca Iya. dari gestur mulut, tapi gua belum lihat itu, makanya jadi jangan langsung percaya dulu. Soalnya gua baca dari Atletik sih, jadi gua nggak tahu nih, gua belum lihat videonya sama sekali. Terus Iya. Vini ngambek kan, dia bilang katanya kan, selalu gua bakal ninggalin deh, ya udah gua bakal tinggalin. Nah, gue sebenarnya nggak tahu nih, ini konteks dia ninggalin tuh ninggalin klub atau dia kayak ya udah emang lagi emosi, makanya Xabi Alonso juga nggak mau salaman, ya udah biarin dia redamin emosi dulu kan, masuk ke dalam gitu, kayak ya udahlah gue tinggalin klub gitu, maksudnya iya gue ninggalin klub gitu, maksudnya dia emosi aja, just kayak emosi, ya udah iya gue ninggalin lapangan gitu, ninggalin lapangan masuk ke lorong habis itu, tapi balik lagi gitu loh, balik lagi dia gitu. Jadi kayak Iya. sebenarnya Kayak udah apa yang dilakuin Xabi Alonso sebenarnya bener, dia karena dia nggak ribut, dia nggak mempertanyakan, dia ya udah biarin Vinicius marah-marah dulu ya udah gitu loh. Dan satu sisi gue dari Vinicius juga, ya contoh kasus si Vini, contoh kasus pemain marah-marah diganti ini sebenarnya banyak banget. Rafinya musim lalu juga marah-marah diganti juga ada momennya gitu. Jadi kayak, tapi normal. normal normal sebenarnya. Tapi permasalahan ini kenapa dinaik-naikin media adalah karena pertama, sebenarnya gua nggak ngerasa Vinicius ada ribut sama Sabi ya di awal musim. Tapi campnya Vini bilang dari awal ini musim gak bakal berjalan baik buat Vinicius katanya gitu. Tapi gue dari awal lebih ngerasa yang lebih ribut sama Xabi Alonso itu bukan Vini, tapi Rodrigo kan sebenarnya, bukan Vini gitu. Makanya gue jadi kayak Iya. nggak tahu nih, there's a problem on there gitu kan. Kenapa? Dan juga si apa? Si Xabi Alonso Rod bilang katanya mau ngomong face to face, mau ngomong face to face. Iya, iya. Jadi gue nggak tahu nih ke depannya gimana. Tapi feeling gue sih mengatakan ya ini juga firasat baik gue ya. Harusnya sih aman-aman aja, baik-baik aja, karena Xabi Alonso bakal ngomongin face to face, ya berarti kan dia bakal ngomongin nih permasalahan gini-gini. Kenapa diangkat media? Ini gua balik lagi karena kita tahu Vinicius ini belum perpanjang kontrak gitu loh. Betul. Jadi ada hubungannya dengan ini, makanya media naik-naikin gitu. Tapi gue udah yapping ya, gue pengen dengerin dari lu karena ini perspektif, gue pengen denger perspektif dari lu gitu. Gimana lu soal Vinicius gitu dan Xabi Alonso gini? Kalau menurut gue pribadi yang Vini lakuin protes itu nggak salah gitu. Hmm. Cuma nggak 100% juga bener dia Ya, ngelakuin marah-marah itu gitu. Karena posisinya dia juga mungkin dia mau nunjukin gitu, ya gue pengen berjuang gitu, gue pengen, di match ini sampai selesai gitu. Mungkin dia emang pengen berkontribusi lebih lagi mungkin antara assist atau gol gitu, karena emang dia belum dapet itu di pertandingan itu gitu. hmm.
Nah mungkin dari Xabi pun juga ngerasa ada taktikal yang harus dia lakuin gitu dengan mengganti Vinicius. Mungkin dengan adanya Vinicius jadi sering hilang bola atau mungkin counter attack-nya juga nggak seefektif itu, mungkin karena Vini juga udah capek, karena itu yang tadi lu bilang juga gitu, kita main high banget nih, high intense banget di awal-awal menit awal sampai pertengahan pertandingan gitu. Mungkin dia ngelihat Vini udah nggak nggak ngebantu lagi nih dari segi stamina dan juga tenaga. Mungkin itu yang bakal dijelasin yang bakal dijelasin Sabi ke Vini nanti pas pertemuan itu. Itu juga kita bakal lihat tuh apakah Sabi bakal ngehukum dia dengan lawan Liverpool atau mungkin lawan Valencia, sorry. Oh iya benar lagi. Habis ini lawan Valencia dulu. Hmm. Jadi katanya pihak klub tuh bakal kasih keputusan ini ke Sabi aja gitu yang mutusin mau dikasih hukuman dengan ditinggalin dalam satu pertandingan atau ya gimana gitu, atau mungkin Hmm. Sabi mau maafin. Jadi mungkin ya gue juga tahu Sabi pasti ngerti gitu posisi pemain sebagai pemain gitu, dia juga pernah bilang gitu ya gue ngerti gitu posisi sebagai pemain. Waktu itu gue juga pas lagi jadi pemain sepak bola, gue pas diganti juga kadang ada rasa kesel Emosi juga kasih ya. gitu. Ya Sabi bisa ngerti posisi Vini sih, cuma kita nggak tahu nih action yang bakal diambil Sabi gimana. Gue harap sih nggak bakal ada sampai yang kayak dilakuin si Ten Hag ke Rashford. Iya iya iya. Iya. Amorim juga ya? Iya. Lupa gua, yang sampai di akhirnya dipinjemin ke Barca kan. Heeh. Ya semoga nggak ada hal-hal kayak gitu, itu mungkin jadi pertanda juga bakal kegoreng-goreng lagi tuh. Oh, Yang begini aja udah rame gitu, apalagi nanti tiba-tiba Vini nggak dibawa di pertandingan lawan Valencia gitu. setuju. Ya mungkin itu yang bisa gue telaah sih dari kejadian Vini sama Sabi. Dan menurut gue juga bukan bukan sesuatu yang emang berat atau masalah besar banget tuh. Menurut gue normal aja sih. Karena emang tensinya lagi panas sih, dan gue tuh ngelihat YouTube-nya Madrid kan ada yang selebrasi habis kemenangan itu kan, terus kayak gue coba ngeliatin Vini mana nih Vini ini. Ya emang dia selebrasi kayak heaven aja, terus ditanya juga di wawancara sama jurnalis yang Real Madrid tuh sama hostnya Real Madrid tuh juga ya nggak ada yang berkaitan dengan Xabi Alonso sih emang, tapi tentang matchnya dia bilang iya kita ini kemenangan penting bla 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 bla. Kelihatan emang ya. Maksudnya mungkin kayak gua harap sih ya pasti ada lah rasa-rasa kesel dikit tuh pasti ada. Dan tapi emang satu sisi kalau kita perlu tahu dan kita lihat secara luas itu emang tensinya lagi panas banget, lagi naik banget itu tensi matchnya. Jadi makanya Vini tuh kayak ngerasa mungkin gak ada yang bisa gantiin gua kecuali emang Xabi Alonso ganti gua gitu loh. Makanya dia kayak waduh kampret banget gitu kan, kayak gua lagi emosi. Cuman ya menurut gua tadi soal lu bilang apa nanti hukumannya, gue sih pribadi berharap ya, maksudnya ini cuma teguran doang tapi nggak nyampe dihukum kayak, maksudnya gue berharap nih kedua kedua orang ini nih either Sabi dan juga Vini tuh sama-sama saling ngerti. Maksudnya misalnya Sabi mau gue minta tolong ya lu mungkin nextnya gak bakal gue mainin starting tapi jadi bench. Nah untuk Vini mungkin bisa diambil dari sisi positifnya gitu. Sebaliknya dengan Sabi Alonso gitu, maksud gue kalau emang Vininya keke untuk masih mau main jadi starting dan emang dia mainin, ya bukan berarti Vini disrespect lu sebagai coach gitu, tapi ya emang dia mau lagi prove the point gitu. Jadi kalau gue sih ngerasa jangan hal-hal kayak gini gitu loh yang malah bikin klub tuh lagi bagus jadi jelek gitu. Makanya gue tuh kayak Madrid tuh selalu gitu dah, ada momen lagi bagus-bagusnya nih tiba-tiba jadi harusnya bisa nyetak gol banyak cuman 2-1, terus tiba-tiba ada momen kayak gini, ya Allah kata gue kayak. Terus soal tadi lu bilang yang dia pergantian pemain diganti Rodrigo, kan kita ngomong juga di nobar kan gue bilang ini Ya, bener-bener Xabi Alonso bertaruh banget nih. Karena kalau misalnya dia sampai seri ataupun kalah, media, players FC bahkan players FC-nya Vinicius nih pasti bakal nyerang dia. Ini pelatih tuh nggak bener gini 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 gini. Udah banyak gue liat di komen YouTube gue ngomongin Vinicius aja ada yang ngomong kayak apa
apa ada yang ngomong di era waktu Ancelotti tuh nggak pernah ada pemain ngambek-ngambek kayak gini, marah-marah kayak gini. Ya, enggak, lu nggak tahu di belakangnya aja gitu. Maksud gua, Iya betul. this is normal gitu in football gitu. Maksudnya normal Ya, juga untuk pemain marah juga gitu. Bahkan kemarin kan Rodrigo sempat main ada satu peluang tapi nendang ke tengah gitu kan, kurang kencang lagi gitu kan. Jadi kayak ya sebenarnya dibilang ya, taktikalnya dia dibilang work sih, ada beberapa yang works tapi ya nggak yang menghasilkan poin juga pada akhirnya. Mungkin emang dia mau nyoba ya kan, oke, left wingnya Rodrigo, right wingnya Brahim gitu. Makanya ada beberapa transisi momen bisa dimaksimalin gitu. Cuman misalnya ada Vinicius di situ juga menurut gua kayaknya aman-aman juga gitu transisinya gitu. Coba itulah ya, lumayan panjang. Kita juga nggak tahu nih soalnya kita tapingnya hari Selasa iya Selasa. tanggal 28, jadi nggak tahu nih updateannya gimana. Lawan Valencia itu tuh hari apa sih, Ul? Hari Minggu tanggal 2 November. Hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 2 November ya kan. Habis itu lanjutnya Liverpool di UEFA Champions Iya. League itu 5 November. Habis itu Rayo Vallecano lawan Madrid itu di away. Habis itu jeda internasional, guys. Jadi Iya. lumayan cukup tough sih. Jadwal selanjutnya ini ada Valencia di home, habis itu away-nya Liverpool ya kan. Liverpool juga lagi jelek banget karena kemarin habis kalah 3-2 lawan Brentford, walaupun di UEFA Champions League mereka menang 4-1, 5-1 lawan Frankfurt, dan emang Frankfurt itu juga lagi jelek. Jadi Tapi sebelumnya juga kalah tuh lawan Galatasaray. ya, iya, dan Galatasaray itu juga ngeri banget sih emang. Jadi harusnya sih di Anfield lagi. Ini Iya. tren pasti bakal starting lawan Valencia. Jadi pemanasan sebelum di Anfield. Ini feeling gue udah punya feeling pasti kayak gini. Apalagi kan Carval cedera juga kan. Jadi Ya. tren bakal main ya, paling nanti bakal ada rotasi sama Valverde ya. Tapi gue bener-bener nggak sabar ngelihat ini apa nih keputusan Sabi soal tadi Vinicius tadi sih. Cuman away Ya. Liverpool, away Liverpool, home di lawan Valencia, home lawan Valencia, away lawan Liverpool, away lawan Vallecano. Habis itu jeda internasional ya, guys. Jadi ya mungkin kalau misalnya hasil menarik kita mungkin bakal tag lawan Liverpool. Abis lawan Liverpool kita mungkin tag ya. Ya. Kalau ada yang menarik karena ini juga bisa dibilang ini preview di sini aja deh. Oh, kita preview lawan Liverpool deh. Menurut lo ya sekarang Liverpool lagi chaos. Arne Slot lagi di mana-mana, udah banyak yang bilang Arne out, Arne out. Walaupun ada juga yang bilang stay. Liverpool belanja jor-joran musim ini dengan datangan Florian Wirtz, habis itu Isak, Ekitike, Frimpong, Kerkes. eh Tapi satu sisi mereka kehilangan sosok Luis Diaz yang bisa clinical di left wing juga. Muhammad Salah juga lagi menurun. Ya, salah Terus kipernya juga kayak bukan Alisson, kayaknya harusnya Mamardashvili ya, which is emang sering ngadepin Madrid juga ya di La ya. Liga. Tapi center back pairing, mereka tuh lagi ada permasalahan di defensive line, terutama di wing backnya mereka, yaitu Conor Bradley dan juga Kerkes, ataupun terkadang ya Frimpong gitu yang terlalu overlap. Jadi bisa dimaksimalin banget tuh kalau misalnya ngelakuin transisi Madrid. Tapi dari lu pribadi gimana nih soal Liverpool yang musim lalu kita ngelawan Liverpool? Sebenarnya babak pertama kita main bagus, Mbappe gagal penalti. Waktu itu pelatihnya Kelleher tuh waktu itu. Ya. Pelatihnya, sorry, kipernya Kelleher, Kipernya, Kaumin kipernya, Kaumin kipernya. Kelleher. Ya. Waktu itu Vini juga cedera, nggak main. Ya, nggak ada Vini, nggak ada Vini. Dan waktu itu gue mengapresiasi midfielder Madrid. Gue masih inget banget soalnya waktu itu menurut gue babak pertama tuh Madrid bisa ngalahin Liverpool waktu itu. Tapi soalnya waktu itu midfieldernya ada Kamavinga, yang main bagus waktu itu Jude Bellingham, Modric, Brahim Diaz, Guler, sama Mbappe jadi striker. Jadi midfielder itu benar-benar off the ball movement semua gitu. Dan ya tapi waktu itu kita kalah. Tapi gimana menurut lu soal apa, lawan Liverpool yang dimana ya di Anfield lagi gitu loh. Gimana? Kalau gue dari jadwal yang emang dari kapan ya waktu itu yang gue posting ya. Dari ada Barca, ada Atletico, ada Ya. Liverpool, ada Getafe. Gue jujur aja yakin bakal sapu bersih semua gitu. Cuma emang yang kalah lawan Atletico tuh benar-benar nggak gue sangka banget sih. Jadi ya lawan Liverpool, walaupun ini bukan emang berdasarkan emang Liverpool lagi jelek ya, gue pun juga kaget gitu ternyata Liverpool mendadak banget nih sejelek itu, padahal di awal-awal atau sebelum akhir musim 2000 yang 2023 2024 Ya. itu aman-aman aja gue kira gitu. Jadi ternyata
ngedrop nih musim di pertengahan, udah mulai masuk pertengahan musim nih maksudnya. Ya jadi ya gue justru ya pede-pede aja sih, karena dari awal juga gue lihat nggak semengerikan itu sih menurut gue Liverpool buat untuk saat ini gitu, apalagi lawan Real Madrid Xabi Alonso gitu yang mulai menarik juga sih gue lihat-lihat lama-lama, dari segi taktikal, dari segi dia gimana menganalisa pergerakan lawan, permainan lawan gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih menurut gue lawan Liverpool, aman menurut gue. Iya, dan maksudnya ini bakal main di hari Rabu 5 November ya. Aduh, ini gua jam 3 pagi lagi, astagfirullahaladzim, nih Madrid jadwalnya. Minggu 9 Udah November, mulai, Minggu, tapi yang lawan Rayo Vallecano sebelum jeda internasional jam 10 tuh. Nah, itu enak banget tuh. Sisanya 3 iya aduh, jam biasanya 3 jam 3. sebelum jeda internasional tuh gitu, Valencia jam pagi-pagi. 3 lagi. Aduh, gua nggak tahu nih, nanti kalau misalnya hari Minggu gua jarang live tweet soalnya gua ada acara keluarga ya, guys. Itu nggak tahu tuh sampai malam kayaknya. Tapi jam 3 pagi lawan Valencia gila juga sih. Cuman Valencia tuh lagi jelek juga ya. Lagi Eh jelek ya, dia tuh di bottom of the league di peringkat 18. Gila. bareng Jadi Girona. seri kalah kalah kalah, seri kalah dari 5 laga terakhir. Dan yang lagi bagus tuh sebenarnya si ini ya, Villarreal ya. Iya, Villarreal peringkat 3, Real Betis baru kalah sama Atletico kemarin, sama Sevilla peringkat 11 ya. Oke. Paling Sociedad juga. Iya ya, Sociedad. Sociedad juga lagi jelek. Iya lagi drop loh peringkat 17 ternyata. Gila. Gila 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 itu kehilangan Zubimendi tuh, teman. Ya udahlah. Ya, Mungkin itu aja guys dari episode Madridist Talk. Madridist Talk lagi kan. Media Madridista Podcast ya bersama gua dan juga Raul. Sekali lagi thank you yang kemarin udah memeriahkan acara nobarnya Media Madridista, dan juga gua mau ngucapin selamat berbahagia ya buat kita semua yang lagi top of the league, beda 5 poin. Jadi ini penting banget. betul. Ini penting banget. Barcelona bakal lawan LC. Oh, LC peringkat 8 sih. Oke, oke. Jadi kita lihat sih aja, apalagi Pedri juga absen kan karena kartu merah. Jadi Iya, kita lihat ke depannya gimana. Yang penting kalian jangan lupa sehat-sehat. Terus abis itu jangan lupa untuk follow Media Madridista di Instagram, Twitter, bahkan para pendengar sekarang Spotify juga selamat mendengarkan. Follow juga kami di Spotify dan juga subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang Madridista lainnya. Sebarin aja kalau misalnya ada nih fans Madrid yang bikin podcast tuh ada di Indonesia gitu. Jadi oke guys, jadi itu aja. Thank you semuanya dan goodbye.